Hai Foizen, welcome back to Voice Channel. Barengan lagi sama Neng Imas ya pastinya. Seperti biasa di Voice Channel, Neng Imas bakalan ngajakin kalian dengerin suara dari teman-teman Neng Imas yang super keren. Dan pastinya perbincangan kita nantinya akan menjadi perbincangan yang ngebahas tentang tren-tren yang lagi, hal-hal yang lagi ngetren. Baik itu informasi, pemberitaan, dan mungkin bisa jadi solusi bagi kita semua. Amin. Nah, di episode kali ini Neng Imas bakal ngajakin Foizen untuk ngebahas tuntas tentang bisnis online yang sekarang lagi jadi tren di kaum anak muda tentunya ya. Oke, Foizen tahu kan pastinya bisnis online, bisnis yang ngemanfaatin gadget, sosmed sebagai media untuk promosi produknya. Jadi kita bisa jualan by online melalui sosmed, melalui gadget untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi yang namanya juga usaha pastinya juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Kalau ngomongin mau sukses, ya semua orang mau dong. Tapi apakah suksesnya itu dalam proses perjuangan atau ada pengorbanan? Tentu pastinya ada. Nah, kali ini Neng Imas bakal kedatangan temen Neng Imas untuk kita ngobrolin nih tentang bisnis online, bagaimana caranya bisa sukses dalam berbisnis online dan mengembangkan bisnisnya sampai mungkin ya bisa dibilang stabil lah ya, walaupun untuk yang saat-saat ini. Oke, langsung aja nih ya kenalan sama temennya Neng Imas nih. Hai Mbak Dia. Hai. Apa kabar? Baik, baik. Seneng banget nih ya, aku Neng Imas bisa ngajakin Foizen untuk kenalan sama Mbak Dian nih. Boleh banget. Pebisnis muda, cantik, Aduh. penghasilannya udah lumayan banget. Aduh, amin. Iya nih Mbak, aku tuh mau ngajakin Mbak buat sharing nih sama Foizen ya. Boleh. Pebisnis muda itu sebenarnya pebisnis tuh enak gak sih? Gimana? Ini aku boleh sapa dulu sama Foizen ya? Boleh, silakan. Oke, hai Foizen. Udah kenal kan tadi ya, jadi ini aku mau langsung jawab aja pertanyaan dari Neng Imas. Pebisnis muda itu enak apa enggak gitu? Kalau dibilang enak sih gimana ya? Enak itu pasti ada enaknya banget gitu ya, tapi karena gini, menjadi pebisnis itu kan pilihan gitu kan. Betul. Karena ngasilin duit itu kan gak harus jadi pebisnis ya teman-teman. Jadi maksud Foizen kan bisa aja gitu ya, maksudnya ngasilin duit itu dari bekerja di kantor atau apa gitu kan. Tapi yang namanya pebisnis itu benar-benar pilihan hatinya Foizen sendiri gitu loh. Jadi enak atau enggak itu tergantung dari orangnya juga sih Neng gitu. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Dian nih, sekarang ini kan kira-kira udah melakukan bisnis nih udah berapa lama sih? Aku udah di bisnis ini itu udah sekitar 7 tahun sih. 7 tahun? Ya, 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya pastinya. lumayan. Kira-kira bisa nggak disebutin nih omsetnya per bulan? Kalau saat ini? Ya sekarang iya, ini betul. gitu ya. Kalau untuk sekarang ini kalau ngomongin omset nih beda kan sama penghasilan ya. Betul. Kalau ngomongin omset itu sekitar kurang 250 sampai 300. 250 sampai 300 Yes. juta doang. Juta. Nah, kalau penghasilan sendiri? Kalau penghasilan sendiri yang namanya pebisnis kan emang naik turun ya, nggak? Maksudnya gini, namanya pebisnis itu kan beda sama pekerja kantoran gitu kan. Kalau iya. pekerja kantoran itu Udah kan paten. ya udah paten gitu ya Foizen ya. Jadi kalau untuk pebisnis sendiri itu lebih, kalau aku sendiri sih rata-rata itu sekitar 8 sampai 10 jutaan. 8 sampai 10 juta. Yuk, tadi udah ngomongin masalah omset dan penghasilan ya. Sekarang kira-kira nih Mbak Dian, pebisnis itu perlu belajar nggak sih? Pebisnis itu perlu belajar, perlu banget, penting banget, karena
yang namanya pebisnis itu kan bukan bakat ya. Yang namanya pebisnis itu bukan dari lahir dia bisa jadi pebisnis itu bukan, tapi yang namanya pebisnis itu dia lebih banyak latihan, lebih banyak untuk belajar, lebih banyak untuk apa ya, praktek. Jadi lebih banyak actionnya ya daripada pengalamannya aja sih gitu. Oh, Jadi jadi lebih kayak banyak itunya karena belajarnya itu ya sebenarnya learning by doing aja sih. Nah, kira-kira sebagai pebisnis muda itu apa aja sih yang perlu kita siapin? Oke, yang perlu disiapin sebagai pebisnis muda itu yang paling penting banget itu yang pertama itu mindset dulu sih gitu. Karena kalau misalnya mindsetnya itu udah kebentuk kayak gitu ya, jadi lebih gimana ya, lebih enak aja sih ngejalaninnya itu lebih enak aja. Terus abis itu kalau misalnya mindsetnya itu udah bagus, jadi nanti teknisnya itu jauh lebih enak ngerjainnya gitu. Gitu. Jadi ibaratnya itu kalau kitanya udah punya apa ya, fokus ya, Bener. fokus gitu ya, fokus gitu kan ngerjainnya gitu, udah enak aja jalaninnya ya Mbak Dian. Oke, tadi udah ngebahas pentingnya ilmu ya. Terus balik lagi ke apa sih yang perlu sekali atau paling penting lah ya untuk bisnis muda nih Mbak Dian? Apanya nih? Maksudnya untuk apa? Untuk ini apa namanya, untuk supaya pebisnis itu dikenal ya, ibarat kata kayak promosi lah ya. Oke. Jadi hal apa yang harus dilakukan pertama kali? Ilmu Betul. apa gitu yang harus Betul. dipelajari pertama kali? Betul. Oke, jadi ilmu yang harus paling penting. Jadi yang pertama itu sebenarnya apalagi kita hidupnya sekarang kan ada di sosial media gitu Betul. kan. Zaman sekarang ini apalagi lagi ada pandemi yang kayak gini nih ya, Faizan, itu kayak benar-benar kita itu dituntut untuk bisa bekerja jauh lebih pintar, jauh lebih kreatif gitu kan. Dan pastinya kalau Faizan tahu gitu ya, sosial media sekarang itu jauh lebih menghasilkan. Jadi yang paling penting sekarang itu bukan lagi orang itu tahu kalau nih aku pakai baju gini tuh bagus loh, nggak kayak gitu. Tapi lebih kayak nih aku pakai baju kayak gini, aku fotonya ada di mana, terus baju ini tuh pantas nggak sih kalau dipakai sama ibu-ibu, pantas nggak sih kalau dipakai sama anak kuliahan, pantas nggak sih kalau dipakai anak sekolahan, itu jauh lebih laris gitu loh. Jadi lebih kayak brandingnya aja sih, kayak lebih ke promosinya, ke sosial medianya, dan yang paling penting itu kreativitas pada saat Faizan itu lagi branding gitu. Gitu. Berarti intinya kesuksesan pebisnis itu, apalagi bisnis online ya, itu pasti kita lihatnya tuh dari segi picture-nya ya. Jadi Itu apa salah yang satunya. dilihat gitu kan ya, apa yang ditampilkan. Benar. Oke. Jadi zaman sekarang itu kan lebih banyak orang itu nih aku misalnya nih ya lagi bisnis baju nih ya, Faizan ya gitu kan. Nih baju ini tuh lebih pantas nggak sih kalau lagi tak pakai di pantai? Baju ini nggak pantas sih ya, mungkin lagi ngafe atau lagi apa, lagi nge-mall itu nih OOTD ku tuh bagus nggak sih kalau dipakai kayak gini gitu loh. Jadi lebih kayak ke emang tampilan picture sih, Iya, betul. Instagramable nggak sih gitu. Betul. Untuk saat ini nih, kira-kira ada nggak sih dari Mbak Dian nih ya, untuk teman-teman Faizan nih, kira-kira ada tips atau trik nggak sih supaya bisnis itu bisa stabil, bisa lebih apa ya, lebih awet lah ya. Oke. Yang paling penting yang namanya kita bisnis itu kan pastinya ya Faizan ya, namanya bisnis itu bosnya itu kita sendiri. Betul. Gitu kan. Nggak ada yang namanya bisnis itu ada bosnya gitu kan. Jadi yang paling penting Faizan itu harus tahu dulu kalian bisnis itu buat apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisnis tuh cuma buat seneng-seneng, ya udah habis seneng beres gitu. Tapi kalau misalnya Faizan itu misalnya nih bisnis, aku bisnis itu tak pakai buat penghasilanku, tak pakai buat incomeku, tak pakai buat ini, itu ada
apa ya, ada tujuan akhirnya Tujuannya. gitu loh. Jadi itu tuh yang ngebikin Voizen itu jadi lebih gimana ya, kalau misalnya bisnis, namanya bisnis kan pasti ada yang namanya tantangannya gitu Betul. kan. Itu nggak akan mundur gitu loh, tapi Voizen itu bakalan cari cara gimana sih caranya biar aku tuh bisa ngelewatin ini, tantangan ini, jadi itu yang akhirnya ngebuat bisnis Voizen itu jadi lebih long last gitu. Jadi kayak semacam challenge gitu ya. Ya Lebih lebih kayak gitu ya. sih. Jadi yang namanya proses itu pasti bakalan ada apa ya, ada ngebuat yang namanya seseorang itu jadi jenuh atau Jenuh, jadi apa. down. Nah itu yang akhirnya ngebuat bangkit lagi itu sebenarnya adanya di tujuan Voizen akhirnya itu ya. buat apa berbisnis kayak gitu. Ini kan lagi kondisi pandemi nih Mbak ya. Otomatis kan ya berdampak pasti ya Pasti, untuk terutama bisnis gitu Iya. kan. Nah, apa sih yang ngebuat Mbak Dian ngadepin tantangan di era pandemi kayak gini? Yang namanya pandemi itu mau nggak mau kan kita udah ngalamin pandemi ini udah hampir 10 bulan kan? 7 bulan 7 kali ya, 7 bulan ya. Itu udah bukan rahasia umum lagi sih ya kalau misalnya namanya pandemi itu mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti akan berpengaruh juga sama yang namanya bisnis di sektor apapun itu, nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia juga gitu kan. Jadi kalau buat aku sendiri gimana caranya untuk bisa ngadepin, maksudnya tetap bisa berbisnis, ngadepin yang di pandemi seperti ini kayak gitu-gitu, itu lebih kayak menjaga kewarasan aja sih. Maksudnya gini, Kewarasannya kayak gimana? iya, jadi menjaga kewarasannya itu dengan tetap berteman ataupun tetap bergaul sama Berkomunikasi, ya. dengan komunitas-komunitas yang tetap positif kayak gitu. Jadi Tapi tetap bukan positif COVID tapi ya. oh bukan. Jadi Jangan ya. iya, jauhin jadi ya. yang namanya berbisnis itu teman-teman apa ya, lebih enak kalau misalnya teman-teman Voizen itu punya juga nih komunitas-komunitas yang mungkin sevisi ataupun sama, yang punya alur yang sama dengan bisnisnya teman-teman juga Oh, gitu. Dan oke. itu komunitas itu bisa saling ngebantu para Voizen juga, teman-teman Voizen juga itu untuk lebih semangat juga. Jadi misalnya lagi down atau lagi males atau lagi ada masalah gitu kan, itu kalau misalnya kita punya komunitas, teman-teman yang ada di komunitas itu bisa saling ngerangkul. Menghibur Iya, ya. bukan menghibur sih, jadi kayak Lebih- narik gitu loh. Jadi kalau oke, misalnya oke. lagi down ada yang narik gitu. Jadi Ayo lebih nih, ayo semangat lagi iya ya, gitu. ya. Jadi lebih berkumpul sama teman-teman yang punya apa ya, punya visi dan misi yang sama gitu kan, teman-teman yang positif juga gitu. Terus habis itu juga ya meskipun kita nggak bisa kemana-mana, tapi gimana ya, maksudnya itu tetap olahraga juga, maksudnya tetap jaga kesehatan biar Iya. otak kita itu juga waras juga sih. Jadi Oh, biar jadi nggak ikutan, kewarasannya iya, biar nggak ikutan sakit juga Betul, gitu loh. betul. Karena kondisi pandemi kayak gini tuh kan rentan banget betul, gitu ya. betul. Rentan banget, sakit sedikit nanti dikira COVID gitu kan. betul. Panas dikit dikira COVID. COVID gitu kan. Jadi lebih jaga kesehatan itu juga penting. Terus habis itu teman-teman Voizen juga pastikan punya komunitas yang positif juga gitu kan. Dan lebih banyak nge-stalking itu juga ngaruh. Oke. Nge-stalking hal-hal yang positif. Jadi kalau buat aku sendiri lebih kayak di Instagram aku sering ngelihat apa sih gitu. Itu tuh juga ngaruh gitu loh. Ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu juga ngaruh ke Mindset kita ya. iya, ke proses kita pada saat ngadepin tantangan-tantangan itu tadi. Itu juga ngaruh. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Udah sharing tipis-tipis di Voice Channel ya. Udah Sama-sama. ngeluangin waktunya. Doanya untuk Mbak Dian semoga sehat selalu. Amin, amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Bisnisnya tetap berjalan Amin, lancar. amin, 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 amin. Dan yang penting satu Mbak Dian segera dapet jodoh. Amin. Yang terbaik. Oke, amin. yang Voizen yang mau belajar bisnis di usia muda bisa kepo-kepo ke Instagramnya. Apa Mbak Instagramnya namanya? Teman-teman Voizen bisa follow Instagram aku di @dianrosalina_ atau ketik aja Dian Rosalina Puspitasari, nanti udah ada kelihatan foto.
Oke. nggak aku kunci sih, jadi udah langsung Ada bisa channel follow. YouTube mungkin, Mbak? Channel YouTube sih ada, cuman lagi Lagi. jarang aku aktif di YouTube juga sih. Nanti bisa kok di Instagram aku nanti nge-link juga di Sudah YouTube ada aku. ya. Oke. Nah, untuk Voizen jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya video ini. Tentunya topiknya juga nggak kalah menarik ya. Terus yang mau komen untuk topik selanjutnya, silakan komen di bawah video ini. Oke, terima kasih Voizen. Sampai jumpa episode selanjutnya.